Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Surau Darussalam, Surau Alit, di kios Nusa Indah Nurseri bersama Mas Doni. Ya, Mas Doni, di sini saya mau bertanya tentang perjalanan spiritual Mas Doni mulai dari kecil hingga sampai saat ini. Mungkin ada yang diceritakan supaya para pemirsa terinspirasi serta termotivasi dengan cerita-cerita tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irwan, matur nuwun panjenengan sampun pinarak mriki damel ati kula bersyukur ngoten. Nggih, perjalanan spiritual niku menurut kula pengalaman tasih alit nggih, ceritane niku nggih cerita ngaji nih kok Mas Irwan. Ngaji nggih salam rumiyin kalian santri-santrinipun almarhum Bapak Jumari, mugi diparingi tempat di sisi Allah, selalu diberikan cahaya di tempat sana oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya untuk guru kami almarhum Bapak Jumari yang sangat berjasa bagi kami. Beliau itu pengalaman saya melatih kita ini untuk jujur, itu Mas Irwan. Almarhum Pak Jumari itu melatih kita untuk jujur. Yang saya rasakan ketika saya besar itu, kalau ingat sama almarhum itu, beliau itu rumahnya bersedia dijadikan untuk tempat untuk ngaji, dijadikan tempat untuk belajar oleh pemuda-pemudi di dusun kami. Banyak pemuda-pemudi yang ngaji di rumahnya almarhum Pak Jumari. Dari balita sampai yang tua-tua ada waktu itu. Ada pokoknya juga. Yang lucu itu memang ada pengalaman Pak Irwan, setiap selesai belajar baca Al-Quran gitu, mulai alif, ba, ta, ada yang deres sampai ada yang sudah lanyah ngaji, selesai ngaji pasti sama almarhum itu dibariskan, ditanya sama almarhum itu ditanya satu persatu. Setiap santrinya almarhum ditanya satu persatu tentang sudah menjalankan sholat apa belum gitu kan, ditanya sama almarhum Pak Jumari itu. Pada waktu itu saya sebelum ditanya itu dari rumah itu sudah punya rencana saya itu berbohong sama almarhum gitu, berbohong karena kalau nggak sholat, misalkan duhur nggak sholat 4 rakaat, ya itu dicambuk 4 kali, dicambuk itu 4 kali pakai bambu panjang gitu, jadi langsung merah sini, kakinya itu langsung merah. Bahasa Jawa ini biler. Biler. Pada waktu itu rencana saya itu sudah matang, kalau ditanya almarhum Pak Jumari saya nggak sholat subuh saja gitu kan, dicambuk cuma 2 gitu. Nah, ternyata ketika di hadapan almarhum Pak Jumari yang saya alami, waktu ditanya saya sudah sholat apa belum, sudah sholat subuh, sudah sholat duhur, sudah sholat asar apa belum tadi, sholatnya gimana. Wah, nggak tahunya Pak Irwan ya, saya itu nggak bisa ngomong, sudah ngaku semua, nggak bisa bohong di hadapan beliau. Itu mungkin yang saya rasakan
ketika berhadapan dengan beliau, saya itu tidak bisa berbohong, selalu kena sampat, selalu kena cambuk itu. Tapi bagi saya, kalau dulu takut saya, makanya takut saya punya trik berbohong gitu. Ternyata di hadapan beliau saya nggak bisa berbohong. Ya sudah, saya dicambuk sudah hampir 17 kali itu, hampir 17 kali. Setiap saya nggak sholat 17 rakaat ya nggak 17 rakaat sudah. Nah, mungkin Iya. teman-temannya Mas Doni sendiri bagaimana? Teman-teman saya itu ada yang nggak bisa berbohong, tapi di kakinya yang mau dicambuk ini dikasih kardus, tapi beliau almarhum Pak Jumari itu selalu tahu, diperiksa dulu, wah ini ada kardusnya, suruh ngelepas lagi. Itu sekali nyambuk lebih keras itu kalau udah ketemu gitu, kalau udah ketemu ngaku aja keras, ya nggak ngaku ketahuan tambah keras. Itulah melatih kejujuran almarhum Pak Jumari itu. Tapi cambukannya itu yang saya rasakan sama senior-senior saya yang semuanya kena cambuk, kena hukum semua itu, ada yang sudah bekerja di berbagai profesi gitu. Banyak itu yang semuanya saya kira sudah diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tinggal saya yang masih menjadi kaum alit gitu. Merasakan cambuknya itu, merasakan kerinduan sekarang. Kalau dulu masih ada yang mengingatkan gitu. Terus yang menurut Mas Doni selama Iya. apa namanya haji di Jumari itu yang paling berkesan itu apa, yang Ya. melekat sampai sekarang ini, ajaran-ajarannya itu apa saja? Itu cambuk kerinduan itu isinya ya kita harus jujur bahwasanya Allah itu memberikan karomah pada orang-orang yang jujur. Contohnya ya beliau, kalau kita jujur kita selamat gitu, kita jujur kita mampu akan diberikan kemampuan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, itu perintah sholat yang kita diajarkan oleh guru kita gitu kan. Tapi harus dijalankan. Iya, perintah jujur. Berarti berkesan itu, mengajari belajar untuk jujur, belajar untuk taat kepada Allah, itu yang berkesan. Makanya sekarang kalau nggak sholat itu saya cambuk sendiri gitu, tapi pelan gini. Cambuk hati saya cambuk gitu. Terus mungkin ada teman-temannya Mas Doni yang hingga saat ini yang masih berkesan gitu dalam ngaji bebarengan gitu. Oh, sangat banyak sekali, terutama itu ada yang ngajinya itu sangat sangat seneng, ngajinya itu sangat seneng belajar. Misalkan alif ya alif saja sudah, nanti kalau sampai alif ba taknya lupa gitu, setelah tak apa itu lupa gitu. Iya. Terus untuk penerusnya, kira-kira penerusnya itu siapa sekarang? Penerusnya almarhum Pak Jumari ya termasuk panjenengan gitu kan, termasuk saya ini kan. Kalau tanya gini ya hanya mengingat-ingat cerita pengalaman ngaji dulu. Ada rencana enggak ke depannya untuk ngajar ngaji gitu? Kalau ngajar ngaji itu pada saya sarankan hanya bagi mereka-mereka penerusnya Pak Jumari yang benar-benar menguasai tajwid tadi. Kalau suruh ngaji, saya suruh ngajari ngaji, itu ngajari ngaji baca Al-Quran itu saya angkat tangan. Kalau mendukung, misalkan Mas Irwan mau ngajari ngaji, meneruskan ngajari ngaji di Banyuwangi, memperdalam ilmu Al-Qur'annya, bacaannya, monggo. Kalau besok Mas Soli itu yang jadi menantunya almarhum Pak Jumari kan Mas Soli itu yang punya niatan mau meneruskan perjuangannya almarhum Pak Jumari mulang ngaji gitu. Fasih itu kalau Mas Soli banyak belajar baca Al-Qur'an, itu lebih pantas. Mas Soli pantas jadi imam, itu pantas menurut saya, sudah layak gitu. Kalau saya kan hanya menceritakan saja, mendukung sepenuhnya gitu. Sepenuhnya saya mendukung secara
secara semangat saya mendukung, menyemangati. Kalau secara suruh jadi guru, ya saya ini kan masih berguru gitu. Seneng dikandani saya itu. Masih banyak keterbatasan dan banyak kekurangan. Untuk yang lebih-lebih saya harap bisa meneruskan perjuangan beliau gitu. Kalau punya waktu dan keikhlasan, itu aja sudah Mas Sampai Irfan. sekarang ilmunya masih melekat ya, masih diamalkan, ngaji, sholat seperti itu ya. Ya ilmunya yang ngajari ngaji kan almarhum beliau itu, yang ngajari ngaji gitu, yang ngajari untuk menghormati ibu dan bapak, mendoakan ibu dan bapak gitu kan, belajar jujur kepada orang tua, mengharap doanya ibu bapak, mengharap ridhonya ilahi itu beliau bilang kan ridhonya kedua orang tua, ridhonya ilahi. Ya kita belajar sebisanya gitu, yang bisa saja diamalkan, yang bisa dapat ilmu sedikit diamalkan, yang bisa. Kalau sudah bekerja pagi, bangun pagi, melaksanakan kewajiban bekerja gitu. Ya sudah ini mungkin Ya, pertemuan kita akan bersambung ya pada kesempatan yang akan datang. Silakan Mas Doni untuk mendoakan ya, kiranya dipimpin doa, mendoakan ya. ya kalau doa itu yang pertama yang sangat harus itu mendoakan kedua orang tua. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa pada umumnya yang sangat memberi keberuntungan, bersyukur kita atas keberuntungan nikmat yang diberikan Allah. Ya yang saya bisa itu ya salah satunya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah ada doa yang saya itu sangat Mas Irwan, saya itu sangat mengagumi doa yang dibawa sebelum puji-pujian itu oleh Mbak Iri. Sampai sekarang Mbak Iri masih sehat, dikasih panjang umur. Kalau puji-pujian itu sering membawakan doa yang itu, ya Allah, kula nyuwun ngapunten sekatahe dosa kula lan dosane tiyang sepah kula ugi umat Islam sedaya. Sakmenika niku kula wagum pindah teng doa-doa niku. Ngoten Mas Irwan nggih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.